Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Agustin, NPM 50289. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menyampaikan kemampuan komunikasi secara efektif. Pengertian kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau penilaian atas tindakan. Pengertian komunikasi secara efektif. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerima, dan pengelola pesan terjadi di dalam diri sendiri maupun orang lain dengan tujuan tertentu. Adapun aspek kemampuan berkomunikasi secara efektif yang sangat penting, yang terdiri dari komunikator, komunikan, dan media. Karakteristik kemampuan komunikasi secara efektif yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. Adapun faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif yaitu faktor intern dan faktor extern. Adapun strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif dengan cara mengadakan diskusi dan latihan berkomunikasi secara terus-menerus. Yang B, pengertian presentasi belajar bahasa Indonesia. Bahasa. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah laku, baik itu dalam pikiran, bersikap, dan berbuat. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa adalah suatu sistem lembaga bunyi yang berbinter, dan bahasa adalah utama berkomunikasi dalam komunikasi manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produksi budaya. Pengertian proses belajar adalah hasil berbagai kemampuan yang dicapai dari suatu kegiatan belajar yang dapat diukur dengan alat atau tes. Presentasi belajar bahasa Indonesia yaitu penelitian memilih ranan kognitif, sebab ranan kognitif biasanya ditunjukkan oleh presentasi yang diperoleh siswa melalui tes yang dilakukan di sekolah. Adapun kerangka pikir, kegiatan belajar mengajar siswa kelas 5, dan adapun kriteria kemampuan berkomunikasi efektif. Pemahaman, kedua kesenangan, yang ketiga mempengaruhi sikap, dan yang keempat memperbaiki hubungan, dan kelima tindakan. Presentasi belajar bahasa Indonesia dan kemampuan komunikasi efektif. Nah, dari gabungan kedua itu, terdapatlah hubungan antara kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan berpresentasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5. Adapun hipotesis. Hipotesis adalah hubungan dengan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dengan tersebut menurut Roy Countur. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.